Assalamualaikum kawan-kawan semua, perkenalkan namaku Rido. Terima kasih buat kawan-kawan yang telah mengklik video ini. Dan selamat datang pada segmen Mirror, Misteri dan Horror. Nah, kali ini kita bakal membahas seputar misteri Menara Saidah. Bagi kawan-kawan yang dari Jakarta, pasti tidak asing soal Menara Saidah ya kan? Bangunan megah yang berdiri di kawasan Jakarta Selatan ini sudah berhenti beroperasi sejak tahun 2007 silam. Karena bangunan tersebut diisukan mengalami kemiringan. Namun hal tersebut bukanlah alasan satu-satunya mengapa banyak penyewa meninggalkan gedung ini. Konon, alasan orang-orang meninggalkan gedung ini adalah karena area mistis yang beredar di area itu. Mulai dari hantu wanita cantik berbaju merah hingga keranda mayat di lantai 3. Gedung Saidah memiliki banyak sekali cerita seram yang bikin bulu kuduk berdiri. Akibat cerita-cerita itulah warga tidak ada yang berani masuk ke dalam menara itu. Mengingat menara ini sudah lama ditinggalkan, tentunya kawan-kawan sendiri pasti penasaran ya kan dengan isi menara ini sekarang. Yuk langsung saja kita bahas sisi menyeramkan dari menara yang angker ini. Tunggu dulu. Kita bahas dulu sejarah gedung ini ya Wan. 3, 2, 1, cekidot. Gedung yang terletak di Jalan MT Haryono ini dibangun pada tahun 1995 hingga 1998 oleh PT Hutama Karya dan merupakan gedung tinggi pertama yang dibangun oleh kontraktor tersebut. Nah, setelah selesai membangun gedung tersebut, awalnya diberi nama Gedung Grasindo dan dimiliki oleh PT Mustika Ratu atas nama Moriarty Sudibyo pada tahun 1995. Nah, kepemilikan gedung ini dilelang dan lelang ini dimenangkan oleh anak kelima keluarga Saidah, Abu Bakar Ibrahim, yakninya Fajri Setiawan. Lantas nama gedung ini diubah dan dinamakan Menara Saidah yang kita kenal hingga sekarang. Usai pelelangan gedung itu, gedung ini mengalami renovasi skala besar, termasuk menambah ketinggian gedung yang awalnya 15 lantai menjadi 30 lantai, dengan 6 pilar yang didesain khas arsitektur Romawi. Biaya pembangunannya mencapai 50 miliar pada masa itu. Wow, gila nggak tuh? Kalau 50 miliar pada masa itu, kalau sekarang berarti setara dengan triliunan deh. Atau mungkin lebih. Wih gila, itu gede banget tuh. Serius itu gede banget tuh. Apalagi pada masa itu ya kan. Setelah itu barulah Menara Saidah ini diresmikan pada tahun 2001 oleh Saidah Abu Bakar Ibrahim. Tapi sayang, operasinya itu cuma sebentar doang, antara tahun 2001 sampai tahun 2007. Karena Menara Saidah ini dioper juga kepemilikannya, Menara Saidah terakhir dimiliki oleh Fahmi Darmawansyah yang merupakan anak bungsu Nyonya Saidah, sekaligus suami dari artis Inneke Koes Herawati. Namun saat ini, Fahmi sendiri berada di penjara Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Hal tersebut terjadi lantaran ia terjerat kasus korupsi Bakamla, Badan Keamanan Laut. Disebut-sebut, Menara Saidah ini sudah belasan tahun kosong dan terbengkalai. Padahal dia ketika masih aktif, Menara Saidah pernah diisi oleh 34 tenan penyewa gedung. Maksudnya 34 tenan ini perusahaan lah gitu, 34 perusahaan lah. Dan menjadi salah satu gedung perkantoran yang sangat bagus dan juga strategis pada masanya. Sebut saja beberapa perusahaan besar dan terkenal seperti Bank BNI dan Antv yang pernah mendapati gedung tersebut sebagai kantor mereka. Namun karena manajemen operasional gedung yang buruk, Menara Saidah akhirnya resmi ditutup pada tahun 2009. Sedangkan operasinya itu sampai 2007 gitu. Ditutupnya pada tahun 2009. Ditutup total ya. Kagak ngerti deh gue. Berarti dari tahun 2007 sampai 2009 emang gak ada orang lagi nyewa gitu ya kan. Jadi ditutup total pada tahun 2009 itu. Ya kayak gitulah. Gue juga bingung. Bagaimana pendapat kalian? Komen di bawah. Nah, karena sekian lama tidak digunakan, kondisi Menara Saidah mengalami kerusakan sana sini. Pokoknya udah tua lah gitu, nggak ada yang ngurus, cek rusak lah ini itunya gitu kan.
Misalnya, jalan akses masuk dan keluar gedung sudah rusak. Ruangan di dalam gedung pun gelap gulita karena tidak ada penerangan. Selain itu, konstruksi Menara Saidah pernah diisukan miring beberapa derajat pada tahun 2013 lalu. Namun pihak kontraktor membantah adanya isu miring serta kegagalan konstruksi. Bahkan mereka juga menyatakan bahwa terbengkalainya Menara Saidah dikarenakan masalah internal manajemen yang tidak dikelola dengan baik hingga adanya kisruh kepemilikan. Tidak hanya di tahun itu, di tahun 2017 lalu, struktur tanah di sekitar Menara Saidah juga sempat ambles. Amblesnya tanah yang persis di depan Menara Saidah dikarenakan adanya proyek LRT Jabodetabek. Meski sempat ambles, namun gedung ini masih dinyatakan aman. Meski sudah ditinggalkan, banyak peninggalan yang sudah usang di sana. Contohnya seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke misteri-misteri yang terdapat di gedung angker ini. Tonton sampai habis ya, Wan. 3, 2, 1, cekidot. Kejadian ini dialami oleh 2 orang satpam yang menjaga gedung saat masih beroperasi. Kebetulan 2 satpam ini tengah bertugas berjaga malam. Nah, saat berjaga malam ini, mereka kedatangan tamu wanita cantik yang mengenakan dress berwarna merah. Wanita tersebut meminta untuk diantarkan ke lantai 14. Guna menemui saudaranya yang bekerja di lantai itu. Akhirnya wanita itu pun diantarkan oleh salah satu satpam yang berjaga pada malam itu. Mereka kemudian menggunakan lift untuk menuju ke lantai 14. Sayangnya karena lift memang sudah lama tidak beroperasi dengan baik, maka pergerakan lift menjadi sangat lambat. Nah, ketika sudah berada di lantai yang dituju, satpam ini tiba-tiba sangat terkejut gitu. Karena menyadari bahwa wanita yang bersamanya sudah menghilang entah kemana. Setelah kejadian tersebut, satpam yang masih berada di lantai 14 itu kemudian mendengar suara ketikan dari salah satu meja kerja. Namun ketika dilihat-lihat, tidak ada satupun orang yang bekerja pada malam itu. Satpam ini langsung panik ya kan. Kemudian ia lari melewati tangga darurat. Dan akhirnya dia pingsan setelah melihat sosok makhluk halus di tangga darurat itu. Dan untungnya berhasil ditemukan oleh satpam yang satunya lagi. Nah, menurut cerita masyarakat sekitar Menara Saidah, mereka sering mengadukan kepada satpam tentang adanya penampakan perempuan berbaju merah yang duduk di tembok parkiran. Bahkan ada juga yang melihat lampu ruangan di salah satu lantai gedung yang tidak terpakai tersebut menyala pada malam hari. Dan terlihat seperti orang-orang yang lalu lalang di ruangan tersebut. Ngeri cuk. Gedung ini juga dikenal lantaran lift yang berjalan sangat lambat, meski sudah diperbaiki beberapa kali. Kabarnya lambatnya lift ini karena disebabkan makhluk halus yang menjaga area sekitar lift tersebut. Nah, ada satu cerita sebelum gedung ini secara resmi ditutup. Nah, ceritanya seorang karyawan pada waktu itu datang ke Menara Saidah untuk mengambil dokumennya yang tertinggal di ruang kerjanya. Ia pun menuju lantai ruangan kerjanya menggunakan lift. Sesampainya di lantai yang dituju, ia pun kaget lantaran lantai tersebut telah kosong. Ia kemudian kembali menuju lift sendirian dengan perasaan yang sangat cemas lah gitu kan. Ia mencoba menekan tombol menuju lantai dasar. Namun anehnya, lift tersebut tidak bergerak. Malahan tiba-tiba lampu lift ini meredup. Ia pun semakin merasa cemas. Ada apa ini? Oh ya Allah. Dan menekan segala tombol yang ada di lift. Akhirnya lift tersebut bergerak. Namun ia malah diantar oleh lift tersebut
ke sebuah ruangan yang sangat sepi dan gelap yang beraura negatif. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk turun dengan menggunakan tangga darurat. Nah, yang membuatnya lebih ngeri, setiap lantai yang ia turuni dengan menggunakan tangga darurat itu, ia pun juga melihat bahwa di setiap lantai yang dilalui pintu lift kerap terbuka sendirinya, seolah-olah mengundang karyawan tersebut untuk masuk ke dalamnya. Nah, kalau dibayang-bayangin creepy juga ya kan? Kejadian ini konon tak sekali dua kali dialami sama penghuni gedung. Karena sangat mengganggu ya kan? Akhirnya diutuslah orang pintar untuk menerawang. Hasilnya memang ada jin yang suka memainkan tombol lift tersebut. Beberapa saksi mata mengaku pernah lihat lampu di salah satu lantai di Menara Saidah menyala saat maghrib. Padahal gedung tersebut sudah ditinggalkan sejak tahun 2009 dan tentunya sudah tidak dialiri listrik lagi. Padahal menurut satpam yang sering menunggu gedung itu pun sering mengonfirmasi bahwa tidak ada lampu yang dinyalakan di dalam gedung. Namun tetap saja masih ada orang yang melihat kejadian tersebut. Bahkan seorang pengendara motor juga pernah dengan sengaja memerhatikan gedung itu. Dan benar saja, lampu yang ia lihat pun menyala secara bergantian. Namun hal tersebut pun masih menjadi sebuah misteri. Apakah hal ini adalah ulah makhluk halus yang iseng atau nih ya hanya kesalahan teknis? Bagaimana menurut kawan-kawan? Katanya lagi, menurut pengendara motor lainnya yang pernah melintas di sana, mereka melihat lampu juga di salah satu ruangan berkedap-kedip dan muncul sosok penampakan di jendela kacanya. Bagaimana menurut kawan-kawan? Oke, kita next. Usut punya usut, Menara Saidah ini katanya dibangun di atas sebuah pemakaman. Hal ini kemudian dihubungkan sebuah kisah mistis yang pernah terjadi dengan keberadaan penampakan keranda mayat di gedung itu. Kejadiannya itu di lantai 3. Nah, ceritanya ada sebuah kelompok anak muda yang penasaran dan ingin melihat keangkeran gedung itu. Nah, mereka ini memulai perjalanan dengan mengelilingi gedung pada pukul 7 malam. Nah, ketika mereka berjalan menggunakan lift menuju lantai 3, mereka ini langsung terkejut dan histeris. Pasalnya ketika lift ini terbuka, mereka ini langsung disambut dengan keranda mayat di depan lift yang mereka naiki itu. Nah, selain itu, para pemuda ini juga melihat bayangan wanita yang bergerak dengan cepat, seolah-olah berusaha menghindar dari pandangan mereka. Bagaimana menurut kawan-kawan? Bagi kawan-kawan yang pernah uji nyali, komen di bawah. Cerita seram di Menara Saidah yang sering terdengar adalah mengenai gangguan hantu di basement. Katanya di basement ini kerap tercium bau amis seperti bau anyir darah gitulah. Lalu di tempat ini dihuni oleh makhluk halus iseng yang sering mengganggu siapa saja yang berani masuk. Kisah tersebut diperkuat oleh keterangan salah seorang petugas jaga di sana. Pasalnya menurut pengalaman seorang satpam yang merasa bosan berjaga. Lalu ia ini memutuskan untuk turun ke basement hanya dengan penerangan senternya yang kecil. Nah, setelah sampai di lokasi, suasana pun langsung berubah menjadi sangat mengerikan. Dengan hawa yang mencekam, suasana pun memang gelap juga ya kan. Tapi si satpam ini merasa seolah-olah dia ini berada di keramaian. Meski ia tahu bahwa sebenarnya tidak ada siapapun di ruangan tersebut. Ia kemudian mendengar sebuah suara yang memanggilnya. Nah, karena pekerjaan, ia pun mulai mencari sumber suara itu. Siapa tahu memang ada orang di sana. Namun setelah beberapa menit mencari sumber suara, ia sama sekali tidak menemukannya. Namun ketika ia hendak meninggalkan basement, ia pun mendengar lagi suara lirih meminta tolong. Lalu tiba-tiba
seperti ada yang menepuk punggungnya. Satpam itu pun langsung berlari keluar dengan rasa cemas dan ketakutan. Nah, katanya nih ya, di basement ini juga terdengar suara seperti anak-anak yang sedang bermain. Bagaimana menurut kalian? Sejumlah ojek online mengaku ada mendapatkan order dari lobi Menara Saidah pada pukul 11 malam WIB. Di river ojol ini ada menerima order penumpang ataupun order pengiriman paket dari gedung ini. Padahal nih ya, gedung ini tidak ada yang menghuninya ataupun tidak ada satupun penyewa yang ada di sana. Tapi nih ya, kebanyakan di river ojol yang menerima orderan dari Menara Saidah merupakan orang yang tak mengetahui bahwa bangunan tersebut sudah lama kosong. Kemungkinan besar pengemudi ojol tersebut tak mengetahui jika Menara Saidah tak lagi digunakan untuk perkantoran. Akhirnya setelah diberitahu oleh warga yang tinggal di sekitar situ, driver ojol yang kena prank ini akhirnya balik tanpa banyak bertanya. Tapi bisa juga ya kan, driver ojol ini ada orang yang mengerjainya gitu kan. Kayak prank ojol gitulah gitu kan. Jadi tujuannya itu Menara Saidah, bisa jadi orang aja yang mengerjainya gitu. Bagaimana menurut kawan-kawan? Komen di bawah ya. Oke, next. Katanya dulu saat masih aktif pernah ada patung di menara itu yang bisa bergerak sendiri. Konon banyak orang yang tak sengaja melihat kepala patung Julius Caesar itu menoleh ke kiri dan ke kanan. Nah, karena membuat kegaduhan, akhirnya patung itu dipindahkan. Selain itu nih ya, konon ada ular raksasa sebesar pohon kelapa dan macan di dalam gedung itu. Karena ada siluman itulah, makanya ada beberapa orang yang menjadikan tempat tersebut sebagai tempat pesugihan. Nah, ada lagi nih. Katanya nih ya, sesosok manusia setengah kekelawar yang sering bertengger tepat di atas tulisan Menara Saidah itu. Konon, jika ia terkena cahaya bulan, ia akan lebih menjadi aktif dan bisa mengganggu manusia. Ini katanya ya, gitu. Nah, saat sekarang ini, Menara Saidah ini tak boleh dimasuki oleh siapapun tanpa izin. Apalagi sampai menaiki lantai-lantai di atasnya. Nah, bagaimana menurut kawan-kawan, terutama kawan-kawan yang tinggal di Jakarta Selatan, yang dekat di area Menara Saidah ini? Kalau kawan-kawan tahu ceritanya, boleh banget komen di bawah ya. Bisa jadi kalian dapat cerita ini dari orang tua kalian, teman kalian, atau kalian sendiri yang pernah ngalamin. Komen di bawah ya. Nah, sekian videoku kali ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang telah menonton video ini sampai habis. Aku nggak tahu harus ngomong apa lagi ya kan. Langsung aja penutupan, video ini sudah terlalu panjang ya kan. Bosan juga kalian melihat tampang aku. Nah, kalau kalian suka ya, jangan lupa kasih like kalau memang suka. Dan yang bagi belum subscribe, jangan lupa subscribe dong. Dan nyalakan notifikasinya, biar kawan-kawan semua update atau dapat video terbaru dari channel aku. Oke? Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!